Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini kita kajian tafsir Surah Al-Baqarah ayat 124 sampai 129 yang saya beri judul Ilmu Manajemen Organisasi dalam ilmu manajemen organisasi pertama kali diawali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, namun sebelumnya saya memberitahu apa unsur-unsur dari manajemen organisasi itu, ya. Diingat-ingat ibu-ibu supaya nanti bisa disinkronkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga memahami, ya. Unsur-unsur organisasi yaitu pertama, pemimpin. Kalau ada pemimpin berarti ada yang dipimpin. Itu kedua. Kemudian ada sarana, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Sarana. 3 tadi ya. Keempat, prasarana. Prasarana adalah fasilitas di dalam sarana itu sendiri. Kemudian ada 3 faktor yang menentukan apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka faktor itu tidak ada, ya. Jadi harus terpenuhi maksudnya ketiga faktor itu, yaitu faktor kebersihan, keamanan, kemudian faktor makanan, pengadaan makanan, ya. Jadi tadi ada 7, pemimpin, yang dipimpin, sarana, prasarana, keamanan, kebersihan, dan yang satu keamanan, kebersihan, kemudian penyediaan makanan atau logistik. Kemudian ada kegiatan. Dalam organisasi itu harus ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, mau ngapain tujuan ngumpul-ngumpul gitu ya. Kemudian 9 ada visi. Visi adalah tujuan dari organisasi itu. Kemudian ada misi. Misi adalah tahapan-tahapan untuk mencapai visi, untuk mencapai tujuan. Baik, sudah diingat ya yang 10-nya insya Allah ya. Nanti kita ulang-ulang lagi supaya ingat ya. Ini adalah salah satu bukti kemujizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, ya, bukan buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzib tala Ibrahima Rabbuhu, dan ketika diuji Nabi Ibrahim oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Kalau beberapa kalimat berarti lebih dari 1, ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian fa'atammahun, dia melaksanakannya dengan sempurna. Kalau di sekolahan ibu-ibu ujian, kemudian betul semua, ya, bahwa ujiannya itu benar semua, kira-kira dapat berapa? Nah, ini sempurna Nabi Ibrahim ujian-ujiannya, kira-kira 100 tanpa cacat, ya. Apa aja ujiannya di kalimati itu dengan beberapa ujian, ya. 1, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyanggupinya walaupun dengan rasa sedih karena anak kesayangannya, ya. Kemudian
ketika Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, namun kemurkaan ayahnya disikapi dengan tetap santun, ya. Kemudian Nabi Ibrahim saat dicemburui oleh istrinya yang pertama siapa? Sarah, ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya mengajak istri yang kedua Hajar dan Nabi Ismail ke padang tandus. Tidak ada makanan, tidak ada hewan kering, tidak ada air. Namun Nabi Ibrahim dengan rasa bagaimana sangat beratnya meninggalkan mereka, tapi ia tahu bahwa perintah Allah pasti di baliknya ada hikmah. Dan banyak lagi seperti dibakar, akan dibakar, bahkan sudah dibakar, ya, dibakar oleh Raja Namrud, namun tidak bisa karena apinya kenapa? Dingin, ya. Itu beberapa ujian-ujian, kemudian dia melaksanakannya dengan sempurna, ya. Fa'atammahunna, ya, dia melaksanakan dengan sempurna, artinya tanpa cacat, berhasil. Kemudian qala inni ja'ilulka linnasi imama, ya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu bagi seluruh manusia, linnas imama, sebagai imam atau sebagai pemimpin. Nah, unsur tadi organisasi itu ada satu apa? Pertama, pemimpin. Linnas, bagi seluruh manusia, berarti yang dipimpin. Linnas, seluruh manusia, berarti itu organisasi dunia, ya. Kemudian qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim mempertanyakan karena kepeduliannya terhadap generasi berikutnya. Jadi pemimpin yang baik adalah memikirkan bagaimana selanjutnya, tidak stuck, tidak berhenti hanya sampai pada kepemimpinannya. Kemudian qala la yanalu ahdiz zalimin, ya. Allah berfirman, tidak berlaku janjiku terhadap orang yang zalim. Jadi persyaratan pertama bahwa seorang pemimpin itu harus tidak zalim. Zalim adalah tidak menempatkan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Ibu misalnya taruh ember di ruang tamu, itu zalim. Ya, tidak pada tempatnya. Ya. Naruh nasi di gayung, itu juga tidak pada tempatnya. Tapi kalau dalam agama, zalim itu berlawanan dengan keadilan, berlawanan dengan amanah, berlawanan dengan bijaksana, dan paling tertinggi zalim itu adalah mensekutukan Allah, ya. Jadi tadi ada pemimpin Nabi Ibrahim, kemudian ada yang dipimpin yaitu seluruh manusia. Kemudian sebelum dipilih Nabi Ibrahim harus tahu track recordnya, harus tahu kelayakannya. Karena itu perlu diuji kelayakannya untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau Nabi Ibrahim langsung dari Allah, tapi kalau kita pemimpin itu harus diketahui jejak rekamnya, juga perjuangan hidupnya, ya. Jadi jangan asal-asalan, ya, kalau untuk memilih pemimpin, supaya tidak mendapatkan pemimpin yang zalim. Baik,
Selanjutnya, wa ij'alnal baita masabatan linnas. Nah, ini. Jadi, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah. Nah, di situ ada tanda kurung Ka'bah, sebenarnya bukan, tetap rumah ya artinya. Kemudian tempat berkumpulnya bagi manusia. Nah, tadi saya katakan bahwa yang ketiga itu sarana. Sarana adalah tempat berkumpulnya. Di sini dikatakan rumah. Rumah itu rumah suatu bangunan, ada pekarangan, entah bangunannya besar, ada pekarangan, ada fasilitasnya. Kemudian ada syaratnya wa amna, yang aman. Jadi rumah itu harus aman. Kalau tidak aman, tidak berjalan dengan baik organisasi itu. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Jadi aku jadikan dari makom Ibrahim itu yaitu musola, tempat sholat. Nah, itulah fasilitas atau prasarana. Jadi prasarana adalah fasilitas. Fasilitas itu yang ada di dalam rumah. Jadi sudah ada tadi pemimpin yang dipimpin, sarana, prasarana, dan faktor penunjangnya sudah ada keamanan tadi ya. Kemudian wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahiro baiti. Ya, jadi kemudian dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Nah, ini faktor kedua, faktor penunjang ya. Jadi kebersihan tercukupi ya. Jadi keamanan sudah, kebersihannya sudah. Kemudian itta'ifina wal akifina waruka'is sujud. Dan ada aktivitas di dalam organisasi itu. Di sini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, itulah aktivitas dalam organisasi itu. Jadi terpenuhi ya tadi dari pemimpin sampai dengan aktivitas. Baik. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza balada amina. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa, Tuhanku jadikanlah negeri ini aman ya. Tadi jadi keamanan itu tidak hanya di rumah, keamanannya terjaga, harus ada penjagaan. Kalau kita security ya, kalau di sana tentu beberapa pihak pemerintah lah yang ditugaskan, mungkin kepolisian ya, mungkin tentara-tentaranya ya. Kalau di Mekah ya, ini kan kita bicara tentang manasik haji, tentang suasana Mekah dan organisasinya itu. Kemudian warjuk ahlahu minat samarat ya, dan berilah mereka penduduknya dari makanan. Nah, ini penyediaan dari sisi logistik, penyediaan makanan. Jadi faktor pendukung tadi sudah ada kebersihan, keamanan, baik keamanan rumah, baik keamanan negerinya. Kalau tidak aman negerinya diserang ya otomatis ya tidak menjamin berlangsungnya organisasi itu. Kemudian Nabi Ibrahim meminta buah-buahan. Masya Allah, cerdas Nabi Ibrahim. Tidak minta pepohonan. Bisa bayangin kalau minta pepohonan, bermacam-macam pepohonan harus menanam. Prosesnya lama, bertahun-tahun, bisa puluhan tahun baru tersedia. Sedangkan organisasi itu tidak harus berhenti dengan makanan, harus ada. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon, minta bermacam-macam buah-buahan.
seperti yang saya lihat di sana. Padahal di Indonesia itu subur dan banyak buah-buahan, tapi masih kalah di Mekah yang tidak menanam karena di sana panas ya, tidak sesuai dengan tumbuhan buah-buahan, tapi di sana banyak sekali. Saya melihat ada buah-buahan yang unik, segar, ranum, warnanya bagus, cantik gitu ya. Tapi saya nggak tahu apa namanya. Ya itu banyak beberapa. Dan beberapa lagi makanan-makanan lain yang kita tidak tahu. Jadi itulah Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian itu Nabi Ibrahim itu berdoa untuk umatnya, untuk orang-orang mukmin. Man amana binhum billah wal yaumil akhir, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim tidak memikirkan yang lain. Allah tidak kabulkan karena sesuatu yang sudah sunatullah tidak akan Allah kabulkan. Jadi qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan summa adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Jadi sesuatu yang sunatullah tidak bisa ya, jadi tidak dikabulkan. Seperti kita memohon, ya Allah, berilah aku jalan, berilah aku kehidupan yang kekal di dunia ini terus menerus sampai dengan matinya. Kira-kira dikabulkan tidak? Tidak. Jadi sesuatu yang sunatullah. Atau seorang suami istri, ya Allah, saya jangan diberi anak. Tapi sunatullah yang namanya sudah suami istri berhubungan, ya pastilah diberi anak, kecuali ada suatu hal ya seperti itu. Kemudian pada berikutnya pada ayat 127, wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasinya dari rumahku. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengadakan suatu pembangunan ya. Iya, saya lupa. Tadi ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Jadi ada suatu batu, itu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Kemudian batu itu berjalan ke atas, ke samping sesuai yang diinginkan Nabi Ibrahim. Ya, jadi jejaknya masih ada dan masih ada di sana, di dekat Ka'bah sebelahnya. Itu ada makom Ibrahim. Kemudian tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi-pondasi di rumah Allah. Kemudian Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah amalan-amalanku. Kalau ibu-ibu habis menjalankan ketaatan kepada Allah, habis mengerjakan sesuatu yang baik-baik, yang tidak diikuti dengan kemaksiatan, maka mohonkanlah agar diterima amalan-amalannya. Ya, ini adalah pengajaran dari Nabi Ibrahim bahwa untuk kita setiap melakukan amalan yang baik kan belum tentu kita diterima. Mungkin di dalam ini ada kesalahan-kesalahan, tapi dengan memohon itu, dengan sungguh-sungguh memohon, jadi insya Allah pasti diterima. Kemudian selanjutnya, Rabbana waja'alna muslimaini. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah kami 2 orang muslim. Kemudian kepadamu laka, kemudian wa min dzurriyyatina, dan keturunanku. Kemudian ummatan muslimatalak, dan umat-umatmu. Ya, jadi
Ini adalah visi. Visi dijadikan orang muslim. Apakah sebelumnya Nabi Ibrahim belum muslim? Sudah. Jadi yang dimaksudkan permohonan Nabi Ibrahim agar menjadikan muslim sampai dengan matinya. Jadi dari awal Ibrahim muslim sampai dengan matinya. Sebagaimana Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai dengan Nabi Ibrahim adalah muslim. Kemudian didoakan juga keturunannya, kemudian juga umatnya, ya. Kemudian wa arina manasikana. Tadi itu dijadikan muslim adalah, ini sebenarnya kegiatan apa? Haji, ya. Haji supaya sempurna, haji maksudnya sempurna seseorang itu keislamannya apabila mampu haji. Yang tidak mampu cukup 4 saja. Yang mampu wajib untuk dikatakan muslim, menyempurnakan muslim 5. Apa saja? Pertama, syahadat. Kedua, salat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Jadi Nabi Ibrahim sempurnalah keinginannya untuk menjadi muslim, ya, karena mampu. Yang tidak mampu tidak apa-apa, 4 saja. Kemudian wa arina manasikana, ya. Tadi adalah visinya untuk tujuannya menjadi muslim yang sempurna. Kemudian selanjutnya, dan tunjukilah kami, ya, cara-cara melakukan manasik kami, ibadah kami, manasik haji, ya ibu-ibu. Jadi manasik haji itu tahapan-tahapan. Ini sebagai misi, tahapan untuk mencapai visi, ya. Jadi tadi sudah ada visi dan kemudian sudah ada misi. Masya Allah. Jadi 10 itu sudah terpenuhi, ya. Padahal ilmu manajemen organisasi itu baru berkembang pada abad-abad sekarang, abad-abad 20. Tapi Allah memfirmankan, ya, bahwa Islam itu modern, sudah ada sejak Nabi Ibrahim, ya. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengampuni lagi maha penyayang. Jadi Masya Allah, Al-Quran itu banyak sekali keajaiban-keajaibannya. Banyak, karena Al-Quran merupakan mukjizat. Jadi kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, buatan Allah. Karenanya yakinilah dengan cara, sesudah yakin ada motivasi kita untuk mempelajarinya, untuk mempelajari, kemudian mengetahui artinya, mungkin bisa melihat di terjemahan, kemudian mentadaburinya mungkin dengan melihat YouTube, seperti ini, menghadiri kajian. Kemudian keempat adalah mengamalkan. Insya Allah kita sampai kepada 4-empatnya, ya Bu, ya. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kali ini nambah wawasan kita, nambah ilmu pengetahuan kita, sehingga banyak sekali manfaat bagi orang-orang yang berilmu. Selain didatangi oleh para malaikat pun, malaikat juga mendoakan kita. Bahkan ikan-ikan yang di lautan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Kalau sholat itu wajib ditentukan waktunya, ibu-ibu, ya. Nah, kemudian zakat juga ada zakat fitrah. Puasa juga ditentukan waktunya. Nah, mencari ilmu wajib, cuma tidak ditentukan, ya. Jadi sama sekali jangan blong, tidak ada
pencapaian untuk mencari ilmu, tidak ada ingin mengetahui lebih lanjut. Masya Allah, bagaimana hidupnya, makanya sering terombang-ambing dalam kesesatan karena tidak diisi otaknya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Amin. Untuk tetap mencari ilmu ya Ibu ya. Jangan sampai berhenti Ibu, apalagi kita kan semakin mendekati kepada kematian. Bukan semakin menjauh, menambah umur kita terus menjauh kepada kematian, bukan. Justru mendekati. Kita itu lagi OTW menuju ke alam kubur. Jadi jangan terlalu terlena dengan duniawi sehingga melupakan kita, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Baik, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.